Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP lantaran telah dinilai melanggar kode etik terkait pencalonan putra Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. DKPP memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim Asyari. Assalamualaikum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan Ketua KPU Hashim Asyari telah melanggar kode etik dalam proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tak hanya Ketua KPU, ke-6 anggota KPU lainnya juga dijatuhi sanksi peringatan. Memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim Asyari selaku teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023. Ditemui usai rapat dengar pendapat di DPR, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan pihaknya telah mengikuti proses sidang sesuai kewajiban dan memberikan keterangan serta argumentasi di proses persidangan. Dalam posisi itu, saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang, kami juga sudah hadir, memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Jadi apapun putusannya ya, sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut. Menanggapi keputusan DKPP, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang ditemui di Jakarta Senin siang mengatakan pihaknya akan mengambil sikap untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Yang DKPP yang nanti kami tindak lanjuti gimana, Mas? Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan apa yang terjadi saat ini menjadi catatan hitam dalam sejarah demokrasi dan proses politik di Indonesia. Untuk itu, ia berharap keputusan DKPP tersebut harus ditindaklanjuti. Pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP menjadi catatan hitam proses politik nasional kita. Hari ini ada 2 catatan hitam, 1 MK, 2 DKPP. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun turut angkat suara terkait putusan DKPP ini. Ganjar menilai keputusan DKPP ini dapat menjadi pembelajaran dalam memastikan proses demokrasi berjalan baik. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik, dan lihatlah kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Dalam sidang, DKPP juga meminta Bawaslu untuk mengawasi putusan tersebut. Ketua Bawaslu Rahmat Bajah menyatakan, bentuk pengawasan yang akan dijalankan pihaknya adalah memastikan surat teguran berisi sanksi telah sampai ke pihak KPU. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan ya. Setelah berjalan ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, DKPP menyatakan
pencalonan Gibran Raka Buming Raka yang ditetapkan KPU sudah sesuai dengan konstitusi. DKPP menyatakan KPU menjalankannya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan CNN Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan bahwa Ketua KPU telah melanggar kode etik terkait pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres. DKPP memberikan sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua KPU, Hashim Asyari. Apakah DKPP juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua KPU saat ini? Bergabung malam ini melalui sambungan daring dengan Komisioner KPU periode 2012-2022, Mas Arief Budiman. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Arief, salam sehat. Waalaikumsalam, Mas Heranov. Ya, sedianya kami juga telah berusaha untuk menghubungi dari komisioner yang menjabat saat ini, tapi belum ada respon. Kita akan tetap lanjutkan dialog ini, Mas Arief. Sebagai anggota komisioner di tahun 2012 hingga 2022, Anda memandangnya putusan DKPP pada hari ini harus ditindaklanjuti 7 hari. Seperti apa untuk peringatan keras ini? Atau masalah internal oleh penyelenggara pemilu ini, Mas Arief? Ya, pertama tentu saya ikut prihatin ya, karena putusan DKPP yang menyatakan penyelenggara pemilu itu mengalami problem etik atau salah secara etik itu terjadi lagi ya di KPU, penyelenggara pemilu KPU. Yang kedua, saya pikir memang sudah seharusnya penyelenggara pemilu yang mendapat putusan DKPP, dia harus mematuhi putusan DKPP. Artinya dalam 7 hari mereka memang harus menindaklanjuti putusan DKPP sebagaimana isi putusan tersebut. Nah, nanti Bawaslu biasanya ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP tersebut. Nah, tetapi yang harus kita lebih jauh dari itu ya, yang harus kita perhatikan adalah putusan-putusan yang menyatakan penyelenggara pemilu itu bersalah secara etik, tentu itu kan bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Nah, kalau tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu itu tidak bagus, maka kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu itu tentu juga akan terpengaruh. Nah, kalau ada ketidakpercayaan, yang saya khawatir akan muncul banyak konflik. Ini akan beda kalau tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu maupun proses penyelenggaraan pemilunya itu baik. Maka apapun yang dilakukan KPU itu akan disupport sepenuhnya. Dengan situasi yang seperti hari ini, dengan begitu banyaknya problem yang beberapa kali muncul ya di penyelenggara pemilu, tentu ini perlu menjadi perhatian kita semua. Baik, kalau kita bandingkan dengan kasus Anda, Mas Arief, di tahun 2021 silam, tidak apa-apa ya saya bahas sedikit soal Anda juga sempat melanggar kode etik dan berujung dengan diberhentikan. Bedanya apa dengan diberhentikan dengan peringatan keras pada Pak Hashim Asyari pada hari ini? Mas Arief? Aduh, mohon maaf, tadi agak putus-putus ya. Ya, bedanya apa Mas Arief dengan kasus Anda di tahun 2021 diberhentikan dengan peringatan keras kepada Pak Hashim? Ya, saya tentu kalau komparasi itu saya sedikit agak merasa tidak nyaman juga ya. Kasus yang sampai memberhentikan saya dalam jabatan saya itu sebetulnya kan tindakan yang saya lakukan atas kebijakan yang dibuat oleh KPU sebagai lembaga. Ya, jadi pada waktu itu Bu Evi diberhentikan, lalu saya mengatakan karena ini kebijakan lembaga, maka saya akan menjadi orang yang paling harus mengambil tanggung jawab. Maka saya kemudian mensupport Bu Evi gitu ya. Saya bertemu beliau ketika beliau mendaftarkan gugatan ke TUN, ya, pengadilan TUN waktu itu. Dan bagi saya inilah yang harus saya lakukan untuk menunjukkan apa yang harus
menjadi tanggung jawab saya untuk melindungi baik lembaga maupun orang-orang di dalamnya. Ya. Nah, tapi kalau melihat apa yang terjadi di KPU sekarang, di dalam beberapa kasus ya, kalau menyandingkan apa yang saya alami dengan apa yang dialami oleh KPU sekarang, bagi ada 3 saya, kasus, Mas Arief. Kenapa? Ya, ada 3 kasus nih, Ya, Pak Hashim. iya. Dan bagi saya yang paling berat sebetulnya kasus yang pertama. Kalau kita lihat di ini ya, di dalam gambar yang ditampilkan oleh CNN tadi, itu bagi saya pelanggaran etik yang luar biasa. Harusnya hukumannya sama atau bahkan lebih berat daripada saya gitu. Nah, ini kan kemudian bersambung 3 kali gitu ya. Jadi mudah-mudahan KPU bisa menunjukkan kinerja baiknya sehingga publik juga masih percaya terhadap mereka. Baik. Karena penyelenggaraan pemilu itu bagi saya yang paling penting adalah menjaga tingkat kepercayaan publik. Baik. Jadi kalau publik sudah tidak percaya itu bahaya. Menurut Anda kalau putusan DKPP pada hari ini kenapa begitu terkesan terlambatkah atau bagaimana ya? Ini kan mendekati pencoblosan, apakah ini tidak dipolitisasikah atau bagaimana sehingga dikhawatirkan apakah ini tidak mengganggu penyelenggara pemilu yang tinggal menghitung hari, 10 hari ke depan pencoblosan, Mas Arief? Enggak ya, karena begini, pertama kapan putusan DKPP itu dibuat, itu kan sangat tergantung kepada banyak hal. Misalnya kapan gugatan itu dimasukkan. Ya. Kemudian sejak gugatan itu dimasukkan, ada regulasi yang mengatur tahapannya. Kapan diverifikasi, kapan mulai disidangkan, berapa kali proses persidangan dibutuhkan, sampai dengan kemudian selesai sidang, semua dipelajari dan dibuat putusannya. Itu durasi waktunya sudah diatur. Nah, tibalah hari ini jadwal untuk mengucapkan putusan yang sudah dibuat oleh DKPP. Apakah ini mengganggu proses penyelenggaraan pemilu? Secara teknis tidak. Ya, karena tahapan itu sudah diatur dalam tahapan kepemiluan. Kenapa tidak? Ya karena seluruh organnya masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Jadi tidak mengganggu pelaksanaan tahapan. Tapi itu tadi yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada putusan-putusan semacam ini yang kemudian muncul lagi, karena itu akan mempengaruhi kepercayaan publik. Kepercayaan bukan hanya pada penyelenggaranya, tetapi juga pada proses penyelenggaraan pemilunya. Mas Arief, kita bedah soal putusan hari ini ya. Ini kan terkait dengan pencalonan Gibran yang direspon oleh DKPP yang diduga ini melanggar ya dari Ketua KPU dan juga komisioner lainnya. Tapi kalau kita melihat PKPU seharusnya ini harus direvisi secara waktu yang cepat pasca putusan MK sehingga ini menghindari sanksi peringatan keras yang akan dijatuhi pada Hashim Asyari. PKPU-nya apakah harus segera direvisi pasca putusan MK kemarin soal pencalonan Wapres dan juga Presiden, Mas Arief? Ya, sebetulnya itu harus dilakukan. Sebetulnya judicial review ini kan terjadi beberapa kali ya. Seingat saya 2 kali judicial review terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi, kemudian ada judicial review 2 kali di Mahkamah Agung karena yang di judicial review peraturan KPU. Ya. Nah harusnya, ini dalam pandangan saya ya, setelah keluar putusan judicial review yang inkrah itu, ya, yang final and binding itu, ya mestinya segera ditindaklanjuti dengan penatutan revisi peraturan KPU. Tetapi saya melihat dalam beberapa tindak lanjut yang diambil oleh KPU, mereka mengeluarkan surat ya. Saya tidak tahu surat itu diberi title up ya, apa surat teknis, surat dinas, surat ya mereka mengeluarkan surat ya, memberitahukan kepada peserta pemilu bahwa ada putusan MK, ada putusan MA gitu ya. Nah kemudian barulah setelah beberapa waktu proses itu ditindaklanjuti dengan melakukan revisi peraturan KPU khusus untuk yang ini, yang apa namanya putusan MK yang ini ya. Tapi yang 3 yang lain tidak dilakukan itu. Nah kemudian muncul problem lagi termasuk yang dijadikan alasan untuk dilakukan laporan ke DKPP itu
revisi peraturan KPU-nya itu dilakukan setelah tahapan pendaftaran calon itu dilakukan. Gitu. Baik. Jadi ini yang kemudian menjadi problem. Blunder tidak ya Mas ya? Dengan tidak direvisi. Dan terakhir Mas, saya juga ingin tahu singkat saja. Ini yang harus ditegaskan ya. Ada dua hal yang memang terpisah gitu ya. Ada problem hukum dan ada problem etik. Kalau problem etik ini kan di dalam salah satu pertimbangan di KPP mungkin ini soal profesionalitas, soal profesionalitas penyelenggara pemilu yang dianggap tidak bisa melakukan revisi kok nggak tepat waktu. Oke. Terakhir Mas, apakah ini tidak merugikan pasangan lain, Ganjar kemudian Amin, dengan adanya putusan DKPP pada hari ini? Kemudian yang terakhir juga singkat, bagaimana kemudian mempercayakan ini ke publik lagi bahwa kondisi masih stabil, kondusif, dan mereka masih tinggi antusiasmenya untuk memilih di 14 Februari nanti? Singkat Mas. Saya tidak mengomentari ya soal ini menguntungkan atau merugikan siapapun ya. Tapi bagaimana menjaga kepercayaan publik, yang pertama saya selalu mengingatkan kepada teman-teman waktu itu, bekerjalah secara transparan. Jadi jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Ya. Yang kedua, bekerjalah dengan penuh integritas. Ya. Nah, yang ketiga, bekerjalah secara profesional. Anda paham apa yang harus Anda kerjakan. Baik. Kita harapkan tidak ada lagi komisioner yang akan terjerat dengan pelanggaran kode etik ya Mas di kemudian hari. Terima kasih Mas Arief Budiman, Komisioner KPU periode 2012-2022 di Prime News pada malam ini. Selamat malam, Assalamualaikum.